set ke bangkunya dia di pojokan dekat tembok. Udah mabuk dia terus gue duduk kan, jadi ini dia, ini sofa, ini sofa single, kursi single, terus ini gua, jaraknya cuma sencret ya, lo kagak sampai telapak tangan gua nih jaraknya. Dia liat muka gua langsung ditarik, wah kerak, apa bajunya bunyi itu kerak, robek saya Victoria Beckham gue. Mahal lagi, 9.500.000 gue beli. Udah kan, udah tuh gua begini aja gua kan deket dia tuh di pahanya tuh. Oh dia ngoceh, oh diem aja, gue masih diem tuh, gue belum nangis tuh, oh pas tangannya pas gue didorong gini, ya, tangannya kan pas gitu kan, langsung lo tau nggak cewek kalau berantem jambak-jambakan sejambak itu gitu, wah gila buruk gitu, wah gue langsung begini, langsung gue dijedotin ke sofa, wah lo tahu penyiksaan itu terjadi berapa menit? Coba tebak, 1 menit, 2 menit? Penyiksaan itu terjadi hampir 30 menit. Tahu lo? Dan gue gak melawan sama sekali, tidak melawan. Gue cuma nangis, gemeter, semua badan gue gemeter. Kakaknya lihat, kakaknya sempet megangin apa? Kan kalau di jambak ini kan dia megang tangannya si Rizky gitu, mau dilepasin kan. Cuman itu doang yang dia lakukan. Gak ada tuh megangin badannya kayak tangannya, gak ada, cuma begini doang. Yang ada makin dibuka tangannya kan makin dijambak dong gue, makin rontok lah ini rambut. Udah memanjangnya sulit. Hampir 30 menit. Hampir 30 menit. Harusnya lu pukul, harusnya ya gue pukul ya. Tapi gue saat itu tidak gue pukul sama sekali, tidak ada perlawanan. Gue cuman diem, nangis, shaking. Gue nggak pernah badan gue se-shaking itu. Seumur-umur gue, waktu gue digebuk sama Sajat Ukra pun gue nggak pernah se-shaking itu. Tapi itu gue shaking banget. Gue ingat betul di samping sebelah kiri ada cewek sama satu cowok bule. Gue nggak tahu deh dia video atau enggak, tapi yang satu ceweknya Indonesia. Sampai gue nunduk gini, gue takut dia ngeh itu Nikita Mirzani. Udah tuh buk habis deh gue ngomong, pala gue sampai puyeng. Gue sampai nggak bisa ngomong karena gue udah kepuyengan. Satu, pala gue sakit, puyeng karena dijedotin. Lu gimana sih rasanya rambut lu dijambak gitu, kenceng banget kan, naik semua ya biji mata lu, urat-uratnya ya kan. Udah tuh gue diam aja. Hampir 30 menit itu dia udah teriak-teriak kan. Datanglah teman gue tuh yang orang Jepang, dibilang calm down Rizky, kan cooling down Rizky, ini tempat umum gitu kan. Udah pokoknya abis itu nggak lama pas dia nonjok tembok tuh, yang satu tangannya masih megang kepala gue, yang tangannya satu nonjok tembok, dong. Si Uyung datang, digambar dia pakai tangan yang kiri, jing. Dalam hati gue, kalau gue yang dibeginiin gue gimana ya, tapi kok kakaknya, suami kakaknya, kok diem aja ya gitu kan. Udah akhirnya pas bisa dilepas itu tangannya, gue turun ke bawah. Kakaknya tuh ikut, yang namanya Irma tuh ikut ke bawah kan. Wah gue masuk mobil Mini Cooper gue, kakaknya tiba-tiba ikut masuk Mini Cooper gue. Tuh gue megang setir tuh gemeteran gini nih. Gue nangis, gue gemeteran di rumah. Ini kenapa kok begini? Gak ada bukti, gak ada visum, gak ada lapor polisi, hoax. Selalu kalau gue hoax laporin gue ke polisi nih ya. Chandra Jaya Motor Bangka. Kalau gue hoax, silahkan orang-orang yang gue ceritakan ini laporin gue ke polisi. Mau pilih mana? Mabes Polri, Polda, silahkan. Gue masih simpan foto-foto gue pada memar. Udah gue gemeter tuh di mobil. Wah gemeter gue tuh bener-bener, lo tau gak sih shaking yang ketakutan, gak ngerti ada apa ini, kenapa semuanya gak ngebantuin gue. Coba gimana, kalian pernah kayak gitu gak? Yang gemeteran tapi lo gak tahu mau ngapain gitu kan. Terus kakaknya cuma sabar beb, itu aja yang dari mulutnya dia keluar, sabar beb. Gue nyalain mobil, ya kan, gue masih gemeteran tuh. Gue nggak tahu deh saat itu gue misalkan kalau gue pulang sendiri mungkin gue tabrakan kali, atau enggak gue nabrak apalah, gue nggak ngerti deh. Pokoknya otak gue udah plong lah, kosong lah, tremor gitu kan. Gak lama, nggak sampai gue mau mundur mobil gue, tiba-tiba mobilnya dia yang hitam datang. Ternyata dia memang udah ada di dalam mobil. Gue nggak tahu dia turunnya bagaimana, gue nggak ngerti. Pokoknya pas gue mau mundur ya, si
Uyung, namanya Sesa, itu tiba-tiba nyamperin ke mobil gua. Ya aku, tapi gue lihat di belakang mobil gua ada mobil warna itu, mobil dia. Terus dia bilang gini, Mbak dipanggil komandan, katanya gitu. Hah? Gimana komandan? Gue bilang, aduh anjir, gue mau diapain lagi gitu kan. Udah Mbak, pindah mobil, katanya ini mobilnya biar saya bawa aja, katanya gitu kan. Ya udah, gue kasih kunci mobil gue masuklah ke mobil hitam itu. Nah, ke mobil hitam itu masuk. Awalnya kakaknya si Irma sama suaminya si Adnan ini nanya mau kemana ini, kemana ini, kemana ini. Akhirnya ngomong-ngomong ke hotel lah yang di SCBD. Dulu kalau nggak salah itu hotel pernah jadi tempat hotel karantina gue waktu COVID. Nah sepanjang perjalanan ngamuk dia, tiba-tiba gue, jadi gini posisinya di mobil. Ini gue di tengah si Adnan, di sebelah kanan itu si Rizky. Tiba-tiba gue dijambak lagi, gue dapat aja dia pala gue. Gue langsung digituin, ditarik ke badannya dia. Jadi kan yang karena di tengah ada si Adnan, pala gue diambil sama gue ditarik set sampai ke dia tuh, sampai ke dia terus dibuak gitu kan. Habis itu didorong tapi tangannya masih ngejambak, masih iniin rambut gue, pala gue. Langsung gue dijedotin ke pintu mobil. Jang. Wah, itu penyiksaan lagi sampai masuk, sampai di hotel, di lobinya tuh gue masih disiksa. Ya, gue masih disiksa. Si Adnan itu cuman ngelakuin megang tangannya si Rizky untuk ngelepasin genggaman dari kepala gue. Itu aja yang, pokoknya itu aja deh yang dia lakukan. Gue juga nggak ngerti kenapa cuman begitu dong, tuh gue nggak paham gitu. Apakah mereka ini dibiayai hidupnya sama Alila BSD? Betul. Kalau nggak percaya cek CCTV sana. Februari tanggal 8 berarti tanggal 9 atau nggak tanggal 8-nya itu. Cek kalau nggak percaya. Gue nggak tahu deh kenapa itu si Adnan juga laki-laki yang dituakan. Padahal umurnya 40 lebih loh, lebih tua si Adnan daripada si Rizky. Tapi si Adnan tuh tunduk banget sama si Rizky. Apa mungkin si Rizky deket sama Bapak Prabowo? Gue nggak ngerti. Ya pokoknya begitu kejadiannya. Pas dilepas genggamannya itu kan, gue ngunci rambut dong. Wah rambut gue rontok banyak banget. Itu gue di dalam mobil gue menggigil, tau nggak? Gue kayak ada di kutub utara, tremor. Gue kayak di kutub utara. Gue gak meteran gitu. Kok gue diginiin, salah gue apa? Masa gara-gara gue putusin dia gue dibeginiin gitu kan. Udah, ya kan, udah selesai. Dia dibawa lah tuh sama Adnan, sama Ica. Tunggu, bukan Adnan sama Bom-Bom. Kalau gue manggilnya Bom-Bom, tapi namanya kalau orang-orang yang di sekitaran Pak Prabowo manggil dia Uyung. Itu adalah saudara Rizky yang sama Rizky dipekerjakan sebagai nyetirin dia dan megang semua kebusukannya. Nah kalau mau tau aibnya Rizky sama Uyung, karena dia yang ngatur-ngatur, yang nganter-nganter nanti dia ketemu siapa, cewek yang mana, dia ke dia deh gitu. Udah, gue pikir gue di dalam mobil, gue ngomong sama Irma, gue bilang gue mau pulang, gue bilang gue mau pulang, itu aja yang gue omongin, gue mau pulang. Tiba-tiba entah kenapa gue disuruh naik ke kamar hotel. Di pikiran gue cuman gue nggak mau lagi ketemu sama ini manusia semua, gue nggak mau ketemu sama semua ini manusia, sudah cukup. Dibawalah gue ke kamar hotel, ke atas. Dia buka dua kamar. Saat gue digebuk itu kan gue megang handphone ya. Orang pertama yang gue kasih tahu itu adalah Dimas dan para sahabat-sahabat gue yang ada di WhatsApp grup gue. Tuh mereka, gue bilang gue dipukulin. Mereka sampai nggak ada yang tidur, teman-teman gue itu. Udah kan, habis itu gue dibuka kamar. Dia buka dua kamar hotel, gue di sebelahnya, dia dibawa ke sebelahnya. Udah. Terus gue masih pegang videonya semua. Si Adnan kirim video ke Irma kirim video ke gue. Dilihat si Rizky kayaknya udah tidur karena mabuk berat kan, tidur dia. Terus gue cuma bilang, boleh nggak gue pamitan, abis itu gue nggak mau ketemu lagi sama adek lu. Gue cuma mau ngucapin, karena dia udah tidur kan, jadi gue agak beranian gitu. Gue cuma mau ngucapin sama tinggal aja, gue bilang gitu. Terus si Adnan sama si Irma bilang, oke, nggak apa-apa. Dia bilang, karena gue ke kamar dia, betul dia udah tepar bawa di kasur. Dia udah tepar di kasur. Ya, abis itu gue peluk dia, pas gue bilang, istirahat ya. Gue jadi sedih. Gue bilang istirahat, gue bilang gitu. Adalah omongan yang gue nggak bisa omongin. Terus pas gue mau beranjak dari kasur, tangannya dia tiba-tiba begini. Tadi gue dipiting. Mungkin dia tahu, mungkin dia dengar.